Anak-anak yatim adalah mereka yang ditinggal mati oleh bapak-bapak mereka sebelum mereka mencapai usia balik, baik itu laki-laki maupun perempuan. Mereka adalah tempat untuk menuangkan kasih sayang, perhatian, dan kelemah lembutan, karena hati mereka tercerai-berai dengan kematian bapak-bapak mereka, dan mereka tidak memiliki orang yang memberikan kecukupan hidup selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka lah tempat untuk menuangkan kelembutan dan kasih sayang. Oleh karena itu Allah berwasiat di dalam Al-Quran untuk memperhatikan mereka dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Tidak halal bagi seseorang untuk memakan harta anak-anak yatim dengan cara zalim, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 10, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Ada beberapa orang ketika saudaranya meninggal dan memiliki anak-anak yang masih kecil, dia menjadi wali atas harta-hartanya dan berdagang dengannya untuk dirinya sendiri. Dia melakukan transaksi terhadap harta itu secara tidak benar dan bukan untuk kemaslahatan anak-anak yatim. Orang-orang seperti ini layak mendapatkan ancaman bahwa mereka memakan api neraka ke dalam perut mereka. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terbebas dari hal itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 152, yang artinya, dan janganlah kamu dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Janganlah kalian bermuamalah menggunakan harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Jika kalian dihadapkan pada dua proyek yang kalian ingin menggunakan harta anak yatim pada salah satunya, maka lihatlah mana di antara kedua proyek tersebut yang paling memberikan maslahat, yang paling mendatangkan keuntungan, dan yang paling tidak berisiko, maka lakukanlah. Kalian tidak boleh memilih proyek yang paling jelek demi kepentingan diri sendiri, kepentingan kerabat, atau yang sepertinya. Akan tetapi lihatlah yang lebih baik. Jika kalian kesulitan untuk mengetahuinya, apakah itu baik untuk anak yatim atau tidak, maka janganlah kalian bertindak, tetapi tetap kita pegang uang itu, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 152, yang artinya, dan janganlah kalian dekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang terbaik. Jika kalian tidak mengetahui, maka jangan kalian lakukan, dan tidak halal bagi kalian untuk meminjamkan harta anak yatim kepada orang lain. Misalnya, datang kepada kalian seseorang dan berkata, pinjami saya uang 10 atau 100 juta rupiah. Pada saat itu kalian memegang harta anak yatim, maka tidak halal bagimu untuk meminjamkannya, karena terkadang dia tidak mampu membayar dan tidak ada kemaslahatan bagi anak yatim dalam hutang piutang tersebut. Jika kalian tidak boleh meminjamkan harta tersebut kepada orang lain, maka lebih-lebih tidak boleh lagi meminjam untuk dirinya sendiri.
Sobat muslim yang dirahmati Allah, beberapa wali, anak-anak yatim ada yang berdagang menggunakan harta tersebut. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hal itu. Ia meminjam harta anak yatim, kemudian bertransaksi dagang untuk dirinya sendiri, bekerja dengannya, dan mendapatkan keuntungan darinya. Sedangkan harta anak yatim tidak mendapatkan keuntungan. Adapun jika kalian melihat bahwa proyek ini lebih baik dan kalian menanam saham di sana, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan proyek itu rugi, maka kalian tidak berdosa sama sekali, sebab kalian sedang berijtihad. Dan orang yang berijtihad, kalau benar mendapatkan 2 pahala, dan kalau salah mendapatkan 1 pahala. Tetapi jika kalian sengaja meninggalkan yang lebih baik dan memilih yang lebih buruk, maka yang demikian adalah haram. Oleh karenanya, sobat muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pertanyaan ini sebagai jawaban dari pertanyaan yang diajukan oleh beberapa sahabat kepada Rasulullah SAW. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, di sisi kami ada anak-anak yatim, sedangkan rumah kami 1 dan makanan kami 1. Bagaimana kami bersikap jika kami menaruh makanan mereka dalam 1 wadah khusus? Itu menyulitkan kami dan mungkin akan membuat mereka merasa tersisihkan. Apa yang harus kami perbuat?" Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul islahul lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum." Yang artinya, katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kalian bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu. Maksudnya, kerjakanlah apa yang terbaik dan bergaullah dengan mereka. Satukanlah periuk dan wadah makan kalian dengan mereka. Selama kalian menghendaki yang terbaik, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui orang yang berbuat baik dan orang yang berbuat jahat. Jika Allah menghendaki, maka Allah akan membuat kalian kesulitan dan kepayahan. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengasih kepada orang-orang yang beriman.